Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Henry Saputra Siregar, SPD. Di sini kembali Bapak akan membawakan tutorial materi peluang di bagian keempat, yaitu peluang kejadian majemuk. Submateri nanti yang akan Bapak bawakan, yaitu peluang komplemen, kemudian peluang saling lepas, kemudian peluang saling bebas, dan peluang bersyarat. Jadi nantinya harapan Bapak kepada anak-anak kami semua tetap menonton dan mengikuti channel pembelajaran kita ini sehingga nantinya anak-anak kami bisa lebih memahami tentang materi peluang. Jadi langsung saja Bapak akan paparkan di bagian keempat ini. Yang pertama yaitu peluang komplemen. Peluang komplemen. Sebelum kita masuk ke peluang komplemen, di sini kita bahas definisi kejadian majemuk dulu secara sederhana. Kita perhatikan kejadian majemuk. Kejadian majemuk yaitu dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru. Maksudnya di sini, ada dua buah kejadian nantinya. Apabila nanti kita gabungkan dua kejadian itu, maka akan menghasilkan kejadian yang baru. Itulah yang dikatakan dengan kejadian majemuk. Jadi dari kejadian majemuk nanti, yang pertama di sini kita bahas yaitu sub peluang kejadian komplemen. Kita perhatikan, peluang kejadian komplemen. Komplemen itu artinya lawan dari. Kita perhatikan pengertian dari peluang kejadian komplemen. Peluang kejadian komplemen yaitu suatu kejadian yaitu lambang dari komplemen, dan kejadian komplemennya komplemen memenuhi persamaan. Kita perhatikan bentuk umumnya ini, bentuk umum dari komplemen. Artinya peluang komplemen ditambah peluang komplemen sama dengan 1. Atau peluang komplemen sama dengan 1 dikurang peluang komplemen. Kita perhatikan, pada bentuk umum dari kejadian komplemen ini dapat kita kaitkan dengan contoh soal. Kita perhatikan, dari seperangkat kartu remi atau bridge diambil secara acak 1 lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu bukan as. Berarti di sini sesuai dengan pengertian tadi, komplemen itu artinya lawan dari. Kita perhatikan, pada seperangkat kartu remi, yang pertama sekali di sini kita tentukan ruang sampelnya atau NS-nya. Banyaknya kartu seluruh untuk kartu remi 1 set itu sebanyak 52. Berarti NS-nya sama dengan 52. Kemudian, kita tentukan banyaknya kartu as. Pada seperangkat kartu remi, kartu as itu terdiri dari 4 kartu. Jadi di sini NE-nya sama dengan 4. Sehingga peluang komplemen atau sama dengan 4/52. Banyaknya kartu as sama dengan 4/52. 4/52 kita sederhanakan, ini sama menjadi di sini 4 sama-sama dibagi 4, 4 dibagi 4 dapat 1, 52 dibagi 4 dapat 13. Sehingga banyaknya kartu as kita dapatkan peluangnya 1/13. Kalau sudah dapat nilai dari peluang banyaknya kartu as ini, barulah bisa kita cari menentukan peluang, menentukan bukan kartu asnya. Berarti kita pakai rumusnya, peluang komplemen sama dengan peluang komplemen sama dengan 1 dikurang PE. 1 dikurang PE, sehingga sama dengan 1 itu ketetapan dikurang peluang kita dapatkan tadi 1/13, sehingga 1 itu kita samakan penyebutnya, berarti 1 itu sama nilainya dengan 13/13 dikurang 1/13. Sehingga kita dapatkan nilainya 13 dikurang 1 sama dengan 12/13. Nah, berarti peluang terambilnya bukan kartu as, yaitu 12/13.
Mungkin dari contoh soal pertama, anak-anak kami sudah mulai bisa memahami bagaimana pengaplikasian dari peluang kejadian komplement. Di sini kita cukupkan sampai di situ. Masuk kita ke pembahasan yang kedua, masuk ke peluang saling lepas. Peluang saling lepas, kita lihat definisi peluang saling lepas. Apabila ada dua kejadian A dan B saling lepas, jika di sini tidak ada satupun elemen A sama dengan elemen B. Artinya, nanti peluang yang kita dapatkan itu tidak ada hubungan antara elemen A sama dengan elemen B. Jadi untuk peluang saling lepas, di sini dipakai kata penghubung atau. Kita lihat atau. Ini dia lambang dari atau. Berarti untuk dua kejadian yang saling lepas, peluang salah satu A atau B terjadi dituliskan PA atau B sama dengan PA atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Berarti pada peluang saling lepas ini, kita ambil kesimpulan untuk memasangkan kejadian pertama dan kejadian kedua, maka kedua kejadian itu saling dijumlahkan. Untuk lebih jelasnya di sini, kita coba di aplikasi contoh soal. Kita perhatikan aplikasi contoh soal dari peluang saling lepas. Peluang kejadian saling lepas. Kita perhatikan contoh soalnya supaya nanti anak-anak kami lebih bisa memahami dari peluang saling lepas. Ini dia contoh soalnya ya. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilempar bersamaan satu kali. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 10. Jadi di sini kita perhatikan dari contoh soal ini yang mau kita tentukan ada dua buah kejadian. Yang pertama kejadian pemasangan mata dadu berjumlah 3 dan kejadian pemasangan mata dadu berjumlah 10. Jadi di sini yang pertama sekali kita lihat biar lebih mudah anak-anak kami pahami, kita perhatikan dua buah mata dadu kalau dipasangkan maka akan kita dapatkan ruang sampelnya. Ruang sampelnya atau NS-nya sebanyak 36. Bisa kita perhatikan tabel berikut. Tabel ini mungkin membantu anak-anak kami untuk dapat menentukan kejadian pertama dengan kejadian kedua. Kita perhatikan di sini. Mata dadu merah. Kita lihat mata dadu itu sisinya ada 6. Berarti ada sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga mata dadu putih. Itu sisinya ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini yang mau kita pasangkan yang pertama sekali itu kejadian mata dadu berjumlah 3. Itu berarti berwarna kuning. Kita lihat warna kuning ini merupakan bukti nyata bahwasanya kejadian mata dadu berjumlah 3. Artinya kalau kedua mata dadu itu kita pasangkan, kalau kita jumlahkan kedua mata dadu itu jumlahnya 3. Berarti di sini anggotanya yang pertama kita pasangkan mata dadu 1 dengan 2, baru kita pasangkan mata dadu 2 dengan 1. Buktinya jelas, ini sudah Bapak buat tanda warna kuning. Ini merupakan kejadian mata dadu berjumlah 3. Sehingga di sini kita dapatkan Na sama dengan 2. Selanjutnya, kalau sudah kita dapatkan Na kejadian pertama, baru kita tentukan lagi Na untuk kejadian yang kedua. Na untuk kejadian mata dadu berjumlah 10. Artinya, kalau dipasangkan kedua mata dadu ini, jumlahnya 10. Di sini sudah Bapak buat tandanya berwarna biru muda. Ini merupakan bukti nyata bahwasanya kalau kedua pemasangan dadu ini kita pasangkan jumlahnya 10. Berarti di sini kita buat himpunan B, anggotanya. Yang pertama sekali kita pasangkan mata dadu 6 dengan 4. Berarti 6 tambah 4 hasilnya 10. Kemudian 5 dengan mata dadu 5. Kita jumlahkan hasilnya 10. Kemudian 4 dengan 6. Kita jumlahkan 10.
Nah, kalau sudah kita dapatkan dia anggotanya, maka untuk kejadian mata dadu berjumlah 10, ini kita buat NB. NB-nya kita dapatkan nilainya 3. Sehingga bisa kita tentukan untuk A dan B tidak memiliki satupun elemen yang sama. Kita perhatikan kan? Dari hasil percobaan yang kita buat, untuk kejadian A dan kejadian B tidak memiliki satupun elemen yang sama. Sehingga untuk mendapatkan peluang munculnya kejadian A atau B, maka kita masukkan rumusnya PA ditambah PB. Artinya peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Sehingga di sini peluang kejadian A kita dapatkan Na-nya 2, Ns-nya tadi 36, berarti 2/36 ditambah untuk kejadian B, Nb-nya kita dapatkan tadi 3, berarti tambah 3/36. Sehingga 2/36 ditambah 3/36 hasilnya 5/36. Nah, Bapak rasa mungkin dari contoh soal ini sudah dapat membantu anak-anak kami untuk lebih mudah memahami kejadian saling lepas. Nah, jadi harapan Bapak, anak-anak kami nantinya sudah bisa mengaplikasikan bagaimana dia yang dikatakan kejadian yang saling lepas. Kalau masih kurang, di sini masih Bapak buat contoh soal kedua. Nah, dari contoh soal kedua ini kita perhatikan. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan bersama-sama sebanyak 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4 adalah. Jadi dari contoh soal 2 ini, hampir mirip dia penyelesaiannya dengan contoh soal pertama tadi. Bedanya cuma kejadian yang mau kita tentukan. Nah, kita tentukan ya. Yang pertama sekali, 2 mata dadu. 2 mata dadu kalau kita lemparkan bersamaan, maka yang pertama sekali kita cari ruang sampelnya. Ruang sampel 2 mata dadu di sini 36. Kita dapatkan 36. Ini dia. Nah, kalau sudah kita tentukan ruang sampelnya atau NS-nya, baru kita masuk yang pertama sekali menentukan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2, berarti kita pasangkan kedua mata dadu itu nanti kita jumlahkan nilainya 2. Nah, berarti di sini anggotanya kita anggap anggota himpunan A, berarti 1, 1. Cuma ini anggota yang bisa kita pasangkan, karena nanti kalau kita pasangkan yang lain, maka jumlahnya lebih. Berarti 1,1, 1 dengan 1. Jadi, kita dapatkan anggotanya 1, berarti Na-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya, kita lanjut ke kejadian mata dadu berjumlah 4. Kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4, sama artinya dengan kalau kita pasangkan kedua mata dadu itu, kita jumlahkan kedua mata dadu itu nanti jumlahnya 4. Itulah yang dikatakan kejadian mata dadu berjumlah 4. Berarti di sini anggotanya kita anggap himpunan B, berarti kita pasangkan mata dadu 1 dengan 3. 1 tambah 3 hasilnya 4, berarti memenuhi. Kemudian anggotanya 2 dengan 2. Kita pasangkan 2 dengan 2, kita jumlahkan hasilnya 4, berarti memenuhi. Kemudian pemasangan mata dadu 3 dengan 1. Kita jumlahkan 3 dengan 1 ditambahkan hasilnya 4. Berarti dari anggota yang sudah kita dapatkan anggotanya sebanyak 3. Berarti nanti NB-nya 3. Sehingga dari hasil yang kita dapat ini, maka dapatlah kita tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4 adalah, kita tetap mengingat rumusnya, PA atau B sama dengan PA ditambah PB. Berarti kejadian pertama ditambah kejadian kedua. Berarti tadi PA-nya untuk kejadian pertama kita dapatkan Na-nya 1. Berarti NS-nya 36. Berarti di sini 1/36 ditambah PB. Kita dapatkan tadi anggotanya 3, berarti 3/36. Sehingga kita jumlahkan, kalau dalam pecahan, penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya. Berarti jumlahkan 1 tambah 3 sama dengan 4, 4/36. Kalau mau kita sederhanakan, masih bisa. 4/36 itu sama artinya dengan
sama-sama dibagi 4, dapat hasilnya 1/9. 4 dibagi 4 dapat 1, 36 dibagi 4 dapat 9. Nah, mudah bukan? Kalau bisa, kalau kita memperhatikannya dengan bagus, Bapak rasa untuk contoh-contoh soal kejadian peluang saling lepas sampai di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sub yang ketiga. Sub yang ketiga di sini tentang kejadian saling bebas. Lihat perbedaannya ya. Peluang saling bebas. Kalau dikatakan peluang saling bebas, kita perhatikan di sini pengertiannya. Peluang kejadian saling bebas yaitu dua kejadian A dan B saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Bapak ulangi sekali lagi. Dua buah kejadian dikatakan saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Nah, makanya di sini untuk A dan B dikatakan saling bebas. Maka untuk menentukan kejadian penggabungannya nanti, bisa kita pakai bentuk umumnya. Untuk kejadian peluang saling bebas, kita pakai penghubungnya dan. Kita pakai penghubungnya dan, lambangnya kebalikan yang tadi. Berarti ini dibaca dan. Coba kita perhatikan, ini dibaca dan. Nah, peluang kejadian A dan B sama dengan PA dikali PB. Artinya untuk menggabungkan dua buah kejadian yang saling bebas, maka kedua kejadian itu nanti kita buat perkalian. Itu perbedaannya. Saya ulangi sekali lagi, kita ambil kesimpulan. Untuk peluang saling bebas, itu kita pakai nanti penggabungan kedua kejadian itu, kedua kejadiannya itu kita buat perkalian. Untuk lebih jelasnya, di sini bisa kita buat aplikasi contoh soal dari kejadian saling lepas. Kita perhatikan bagus-bagus ya, biar nanti anak-anak kami bisa lebih memahami dari pengertian kejadian saling bebas ini. Kita lihat contoh pertama. Contoh pertama di sini, pada percobaan pelemparan dua buah dadu, tentukanlah peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua. Nah, kita lihat kata penghubungnya dan. Jadi, yang pertama sekali tetap sama, kita harus menentukan dulu ruang sampelnya, NS-nya. Untuk dua buah mata dadu, berarti di sini kita perhatikan NS-nya sebanyak 36. Sementara untuk kejadian yang pertama yang mau kita tentukan, yaitu kejadian munculnya angka genap pada dadu pertama. Berarti kalau dia mata dadu pertama itu mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang menjadi mata dadu genap di sini anggotanya 2, 4, 6. Bapak ulangi, 2, 4, 6. Sehingga di sini untuk kejadian pertama, PA sama dengan, itu anggotanya sebanyak 3/6. Nah, 3/6. Selanjutnya, untuk kejadian munculnya angka ganjil bilangan prima. Nah, angka ganjil bilangan prima, berarti di sini anggotanya 1, 3, kemudian di sini 5. Berarti anggotanya sebanyak 3, berarti kita dapatkan untuk dadu pertama itu 3/6. Nah, di sini mungkin anak-anak kami bisa memperhatikan dengan jelas bagaimana dia nanti cara mengoperasikannya. Kalau sudah dapat dia peluang kejadian yang sudah kita tentukan, maka langsung kita gabungkan. Di sini tadi pertanyaannya, kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Jelas kita lihat, antara kejadian A yang sudah kita tentukan tidak mempengaruhi kejadian B. Maka kedua itu disebut kejadian yang saling bebas. Nah, maka di sini peluang munculnya kejadian A dan B adalah
Berarti PA dan B sama dengan PA dikali PB. Kita masukkan nilai PA 3/6. Di sini nilainya 3/6 dikali untuk PB 3/6 sama dengan, berarti kalau dalam perkalian kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti di sini 3 dikali 3 dapat 9 per 6 dikali 6 dapat 36. Berarti 9/36 itu sama-sama dibagi 9, 9 dibagi 9 dapat 1 per 36 bagi 9 dapat 4. Sehingga kita dapatkan peluang munculnya kejadian A dan B adalah 1/4. Nah, inilah dia sekilas mengenai contoh kejadian yang saling bebas untuk contoh soal yang pertama. Jadi di sini kalau masih kurang, masih ada Bapak buat contoh soal yang kedua. Kita perhatikan. Contoh soal yang kedua ini, dua keping uang logam dilempar bersama-sama sekali ke atas. Tentukanlah peluang kejadian munculnya sisi angka dan sisi gambar. Jadi di sini yang pertama sekali kita tentukan NS-nya. Untuk uang logam, ruang sampelnya itu sebanyak 4. Kejadian munculnya sisi angka sama dengan, berarti angka-angka. Maka banyak anggotanya 1. Kemudian kejadian munculnya sisi gambar atau G, berarti di sini GG, gambar-gambar. Maka NB-nya juga 1. Maka kalau sudah dapat kedua kejadian ini, maka peluang kejadian munculnya angka dan gambar, sisi angka dan sisi gambar adalah, kita langsung masukkan ke rumus, peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Berarti sama dengan PA-nya 1/4 dikali 1/4 sama dengan 1/16. Nah, inilah dia contoh pengaplikasian dua contoh soal dari peluang yang saling bebas. Nah, di sini kita masuk pembahasan yang terakhir di peluang kejadian majemuk ini, yaitu peluang kejadian bersyarat. Dikatakan dia peluang kejadian bersyarat jika ada muncul A mempengaruhi peluang munculnya kejadian B. Atau sebaliknya, A dan B adalah kejadian bersyarat. Jadi di sini pengertiannya sekilas, peluang kejadian bersyarat maksudnya dua buah kejadian yang saling mempengaruhi. Atau sebaliknya, kejadian A mempengaruhi kejadian B, atau kejadian B mempengaruhi kejadian A. Sehingga dari definisi ini dapat kita perhatikan rumusan dari menentukan peluang kejadian bersyarat. Kita perhatikan, peluang A dan B sama dengan PA dikali PB per A. Sebaliknya, PA dan B sama dengan peluang kejadian B dikali PA per B. Untuk lebih jelasnya di sini, bisa kita lihat contoh soal pengaplikasiannya. Di sini Bapak buat contoh soalnya, perhatikan. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian, tentukanlah peluang terambilnya bola merah dan pengambilan pertama dan bola biru untuk pengambilan kedua. Jadi dari maksud soal ini, katanya ada sebuah kotak, ada 6 bola merah dan ada 4 bola biru. Diambil katanya 2 bola, satu per satu, tanpa pengembalian. Itulah syaratnya. Jadi untuk menentukan berapa dia peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua, maka di sini dapat jelas kita perhatikan. Yang pertama sekali di sini kita tentukan pada pengambilan pertama tersedia 6 bola merah dari 10 bola. 10 bola itu artinya di sini kita jumlahkan banyaknya bola merah 6 ditambah banyaknya bola yang kedua biru di situ
4, berarti 6 tambah 4 dapat 10. Sehingga untuk pengambilan peluang bola merah, itu kita dapatkan 6/10. Ini dia. 6/10. Kemudian, kalau sudah kita dapatkan itu, syaratnya tadi katanya tidak ada pengembalian. Karena dia tidak ada pengembalian, maka tadi kedua bola itu dijumlahkan jumlahnya 10, maka karena tidak ada pengembalian, kita kurangi menjadi kita kurangi nilainya 1 menjadi 9. Berarti sehingga peluang terambilnya bola biru dengan syarat bola merah telah terambil pada pengambilan pertama adalah berarti peluang B per M sama dengan 4/9. Untuk biru tadi 4, untuk merah sudah kita kurangi menjadi 9. Jadi kita perhatikan, kedua kejadian ini dikatakan saling mempengaruhi. Maka peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan biru pada pengambilan kedua, maka kita masukkan rumusnya, peluang merah dan biru sama dengan PM untuk merah dikali P biru per M. Sehingga di sini kita masukkan nilainya untuk PM tadi 6/10 dikali untuk PB per M 4/9. Sehingga 6 dikali 4 dapat 24 per 10 dikali 9 dapat 90. Sehingga 24/90 sama-sama dibagi 4 dapat 6/15. Nah, inilah dia pengaplikasian peluang kejadian bersyarat. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau misalnya masih ada lagi anak-anak kami yang kurang, maka Bapak harapkan bisa bertanya di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Jadi harapan Bapak kepada anak-anak kami semua, ini merupakan sub materi yang terakhir dari materi peluang kejadian majemuk. Mungkin mulai dari awal sampai 4 bagian yang sudah Bapak berikan tutorialnya. Jadi harapan Bapak anak-anak kami bisa memahami materi tersebut. Jadi Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SMK.